Indonesia Ikip Siliwangi. Saya akan mewawancarai aparat negara yang ada di sekitar rumah, yaitu RT atau RW. Mari kita saksikan wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya memperkenalkan, nama saya Eka Sartika. Saya ada tugas dari Kak Kampus Ikip Siliwangi untuk mewawancarai aparatur yang ada di sekitar lingkungan rumah. Bapak, maaf, izin untuk memperkenalkan. RT Wawan dari RT 61 RW 06 Desa Negeri Kaler. Oh iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Alhamdulillah kondisi masyarakat di lingkungan RT kami sedang baik-baik aja, tidak ada permasalahan. Alhamdulillah ya Pak ya. Apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah? Sangat aktif kalau masalah tentang politik maupun gotong royong, kerjasama antar tetangga, rukun lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya saling berbaur ya Pak ya. Berbaur, saling Ya. bersosialisasi satu sama lain. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan Bapak seperti intoleransi, hoak, apatisme, tidak taat aturan? Gimana menurut Bapak tentang Kalau warga ini? masalah dari intoleransi alhamdulillah nggak ada, apatisme nggak ada, kemungkinan kebanyakan sih dari hoak, terutama ibu-ibu. Kebanyakan tergaul informasi hoak yang diambil secara formal. Jadi tetangga tuh menurut tetangga ini A, tetangga ini B, padahal itu kan informasinya nggak jelas. Belum tentu ya Pak Belum ya. tentu, kayak gitulah. Jadi Bapak menengahi gitu tentang hoak atau permasalahan yang ada di warganya ya Pak ya. Ya iya, jadi diambil titik tengahnya, kadang berunding. Itu kan masalah informasinya belum tentu benar apa enggaknya. Disadarin lah dua-duanya kalau masalah hoak mah. Kebanyakan dari hoak sih. Berikutnya, apa masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sangat memahami. Contohnya mempunyai data diri yang lengkap, KTP, KK, akte yang kayak gitu. Yang kalau yang punya perkendaraan SIM, taat lah kalau kayak gitu. Jadi tahu hak dan kewajiban Iya, masing-masing ya. tahu ya. Ya, terima kasih. Dampaknya apa dampak dari permasalahan tersebut tentang kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya itu tadi, kadang sesama tetangga masalah tentang gosip lah, kebanyakan tentang gosip di TV lah. Tahu sendiri kalau ibu-ibu zaman sekarang, ya paling ya cari jalan tengahnya. Kalau misalkan kumpul kerja bakti, diselesain di situ, paling sambil bercanda lah. Ya, dimusyawarahkan Iya, ya Pak ya. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Ya kalau saya sebagai RT sih nggak begitu fatal. Kalau misalkan permasalahannya paling masalah hoak mah cuman dikasih saran aja palingnya Bu. Udah gitu aja. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana gitu caranya untuk langkah-langkahnya? Apa yang harus sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan hoak tadi? hoak, iya, hoak tadi Ya atau mungkin yang lainnya. saran saya sebagai RT ke warga, lebih pilih-pilih informasi yang aktual dan enggaknya sih. Cari informasi dulu sebelum kita, kalau ibu-ibu sekarang mah update lah intinya. Kalau di update tuh cari informasi dulu ini bener apa enggaknya. Itu sih kalau saran saya sebagai RT. Oh, iya. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter warganya? Jika ada, bagaimana gitu? Kalau membentuk karakter warga, langkah saya dari awal sering bersosialisasi, gotong royong,
saling silaturahmi dari majelis ke majelis, berkumpul. Ya paling kayak gitu kalau dari RT ini mah Apakah kebanyakan. ada kegiatan rutin yang dilakukan Ada seperti tiap hari apa gitu? seperti bersih-bersih jalan, Trotoar. selokan, trotoar itu dari hari Senin ke ibu-ibu, hari Jumatnya bapak-bapak. Jadi ada rollingan Iya, kerjasama rollingan antara ibu-ibu ibu-ibu bapak sama semuanya bapak-bapak. berbaur ya Jadi Pak ya. kebagilah biar rata. Berarti udah ada kegiatannya, udah ada programnya Pak ya? Alhamdulillah udah ada sampai saat ini juga. Alhamdulillah. Sekarang yang pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Soalnya kan anak muda sekarang tentang kewarganegaraan teh lebih cenderung ke lihat artis-artis luar gitu ya Pak ya. Gimana menurut Ya pendapat Bapak? kalau pendapat saya sih harapannya Harapannya. buat anak muda sekarang lebih rajin belajar, jangan terbaur oleh generasi-generasi yang inilah sekarang, apalagi sekarang zaman global, banyak info-info yang ini, lebih terpulah pilih nyari informasi buat masa depan. Semoga lebih baiklah dari zaman-zaman sebelumnya. Lebih bertanggung jawab ya Pak Iya, ya, cinta tanah air. Cinta tanah air ya itu harus menjunjung tinggi menjunjung nilai-nilai ya, kenegaraan. juga berkontribusi ya positif dalam kehidupan Ya, masyarakat itu dan mah harus. berbangsa. Ya, itu mah harus. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan atas pemaparannya tentang ya. warga yang ada Ya, di RT-nya ya Pak ya. Ya. Terima kasih, semoga kedepannya ya program-program yang sudah Bapak laksanakan semoga lebih berkembang lagi. Amin. Semoga lebih baik lagi. Amin. Dan masyarakatnya tahu tentang hak dan kewajiban ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Eka Santika dengan NIM 240701140. Saya adalah mahasiswa dari jurusan PG Pakud IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk melakukan wawancara kepada Bapak dalam pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya dan berbagi informasi kepada saya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Tok. Mangga diperkenalkan dulu nama identitas Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya selaku dikasih tugas selaku tokoh keagamaan di lingkungan desa ini. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan Bapak? Pandangan di masyarakat di lingkungan kita ini, alhamdulillah. Apakah menurut Bapak warga di sini itu cukup aktif dalam kegiatan sosial atau dalam politik seperti pemilu atau dalam musyawarah warga? Alhamdulillah saat ini dalam kegiatan sosial baik politik maupun kebersamaan, keagamaan, kerja bakti dan lain-lain sebagainya, alhamdulillah sudah dilaksanakan Dan aktif ya Pak ya? aktif. Iya. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Di lingkungan ini masalahnya itu kurang begitu baik, bisa dikatakan sekian persen masih ada yang kurang aktif dalam bidang sedekah jariah, kemudian kadang-kadang harus dimodifikasi lagi oleh selaku masyarakat. Oh, yang ini sepuh ya. Pertanyaan berikutnya, apa masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memprogramkan, bahkan ada hari Rabu
hari Senin, bahkan hari Jumat sudah dibentuk itu macam kegiatan kerja bakti, ronda malam, bahkan bisa dikatakan bulan-bulan ini untuk membayar pajak dan sebagainya kurang lebih 75% disiplin. Oke, berarti udah memahami ya tentang hak dan kewajiban sebagai Iya. warga negara. Pertanyaan berikutnya, apakah dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari gimana Pak? Tentang permasalahannya, dampaknya. Dampak di masyarakatnya hari ini alhamdulillah dalam kegiatannya itu baik ke kerohanian, kemudian syariahan, rutinan, selalu sholawatan, selalu berada dengan baik gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut tentang permasalahan warganya yang tidak taat aturan atau hoak atau intoleransi atau apatisme, gimana responnya? Sikap dari pihak berwenang alhamdulillah itu sebagian hanya kurang lebih hampir perimbangan merespon itu 50% ada yang bisa mentaati dan 50% untuk situasi sekarang ini agak sulit gitu. Dengan kondisi warga yang sekarang ya Pak ya. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut kita selalu selaku tokoh masyarakat harus betul-betul memberikan contoh yang baik, bahkan cara manfaatnya amal ma'ruf nahi mungkar. Itu harus betul sungguh-sungguh kita memberikan atau pembelajaran atau memberikan motivasi terhadap amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi dicontohkan dulu ya, dicontohkan, dimusyawarahkan dulu. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Sudah ada program kegiatan berupaya membentuk karakter kewarganegaraan. Pertama, ya orang mudah dewasa kita bimbing, kita bina, terutama dalam menjadwalkan istilahnya membaca berjanji anak dewasa dulu, kemudian diterapkan untuk supaya anak berkarakter seperti orang yang dewasa. Kemudian jadwal ronda, kemudian jadwal rohanian, bahkan jadwal caranya istilah untuk betul-betul membaca Al-Quran, belajar tajwid, dan kemudian untuk baca sholawatan dan dakwah. Udah ayat jadwalnya berarti udah ada ya Pak ya, udah terprogram. terprogram. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapan Bapak selaku tokoh masyarakat di sini, mudah-mudahan kita belajar sedikit demi sedikit, kemudian beri contoh yang baik, itu menghindari dari nahi dan ma'ruf. Kemudian selaku tokoh masyarakat harus betul-betul membentuk imtak, yaitu untuk iman dan takwa anak tersebut. Dan bertanggung jawab ya, cinta tanah air juga, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila juga. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas pemaparan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah berikan kepada Bapak. Semoga tugas yang saya kerjakan ini bermanfaat dan saya juga mendapat ilmu untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan dan bisa dipraktekkan sehari-hari di lingkungan. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah memberikan itu suatu petunjuk. Mudah-mudahan kita yang
salahnya minta diampuni, yang betulnya itu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama dan RT itu dapat disimpulkan bahwa tokoh agama dan RT itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan umat. Beliau-beliau itu menekankan bahwa nilai keagamaan seperti kejujuran, toleransi, saling menghargai, dan cinta tanah air merupakan dasar dalam membangun warga negara yang baik. Selain itu, tokoh agama dan RT juga aktif mengajak masyarakat untuk hidup rukun, menjaga persatuan, serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Melalui ceramah atau musyawarah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya, tokoh agama dan RT itu turut serta mendidik warganya atau umatnya agar berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.